Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan judulnya, saya akan mengajak kalian semua melakukan kegiatan praktikum mengenai ciri-ciri dari makhluk hidup. Praktikum ini cukup sederhana dilakukan karena kalian hanya mengamati makhluk hidup yang ada di sekitar kalian, baik itu hewan maupun tumbuhan. Jadi, alat dan bahan yang diperlukan hanya alat tulis dan lembar data pengamatan. Adapun langkah kerja yang akan dilakukan, yang pertama, temukan dan amati 5 hewan dan 5 tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar. Berikut ini merupakan hasil temuan tumbuhan yang ditemukan di lingkungan sekitar. Yang pertama itu ada pohon pepaya, yang kedua itu ada pohon sirih, yang ketiga pohon katu, yang keempat itu pohon cabai, dan yang terakhir itu pohon pisang. Dan selanjutnya ada hasil temuan hewan. Yang pertama itu ada burung, yang kedua itu ada kelinci, yang ketiga itu ada ayam, yang keempat itu bebek, dan yang terakhir yaitu laba-laba. Selanjutnya langkah kerja yang kedua yaitu catat ke-10 makhluk hidup pada lembar pengamatan. Langkah kerja yang ketiga, amatilah ciri-ciri dari makhluk hidup yang telah dicatat. Berikut merupakan hasil pengamatan yang telah saya lakukan. Ciri-ciri makhluk hidup bergerak. Hewan dan tumbuhan bergerak dengan caranya masing-masing. Hewan bergerak menggunakan alat geraknya, seperti kaki, sayap, sirip, dan lainnya. Sedangkan tumbuhan bergerak karena adanya rangsangan dari luar, misalnya cahaya matahari dan media pertumbuhan. Seperti video berikut, ayam bergerak menggunakan kakinya, sedangkan pohon sirih bergerak mengikuti media pertumbuhannya, yaitu dinding. Ciri makhluk hidup yang kedua adalah bernafas. Hewan dan tumbuhan memiliki ciri-ciri bernafas. Hewan bernafas menggunakan alat pernafasan seperti paru-paru, pundi-pundi udara, dan insang. Sedangkan tumbuhan bernafas menggunakan alat pernafasan berupa stomata dan lensitel. Di sini burung bernafas menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara. Paru-paru digunakan saat burung tidak terbang, sedangkan pundi-pundi udara digunakan saat burung sedang terbang. Sedangkan pohon katuk bernafas melalui stomata dan lentisel pada daun. Ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu makan. Hewan dan tumbuhan membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Ada hewan pemakan daging, tumbuhan, dan biji-bijian. Sedangkan tumbuhan memakan unsur hara di tanah dan membutuhkan air. Dapat dilihat bahwa kelinci membutuhkan makanan berupa tumbuhan ataupun buah-buahan, sedangkan pohon cabai membutuhkan air dan unsur hara di dalam tanah. Ciri yang keempat yaitu tumbuh. Hewan dan tumbuhan mengalami pertumbuhan. Hewan dan tumbuhan yang awalnya kecil akan tumbuh menjadi lebih besar dan dewasa. Di sini, bebek yang mulanya kecil tumbuh menjadi lebih besar dan gemuk. Sama halnya dengan bebek, pohon pepaya yang awalnya kecil tumbuh menjadi lebih tinggi. Ciri makhluk hidup yang kelima yaitu berkembang biak. Hewan dan tumbuhan mengalami berkembang biak. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Sedangkan tumbuhan berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Di sini, ayam berkembang biak dengan cara bertelur, sedangkan pohon pisang berkembang biak dengan cara vegetatif alami, yaitu tunas. Ciri makhluk hidup yang keenam yaitu peka terhadap rangsangan. Hewan dan tumbuhan memiliki kepekaan terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan adalah kemampuan makhluk hidup memberikan tanggapan terhadap suatu rangsangan. Rangsangan dapat berupa cahaya matahari, sentuhan, air, dan lainnya. Laba-laba memiliki bentuk kepekaan yaitu mengeluarkan jaring sutra ketika ada mangsa yang datang. Sedangkan bentuk kepekaan pada pohon sirih adalah peka terhadap media tumbuhannya. Ciri makhluk hidup yang ketujuh yaitu ekskresi. Hewan dan tumbuhan mengalami ekskresi.
Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa. Hewan melakukan ekskresi dari ginjal, hati, usus, dan anus. Tumbuhan melakukan ekskresi melalui stomata dan lentisel. Setelah melakukan pengamatan, langkah selanjutnya yaitu membubuhkan tanda checklist pada lembar data pengamatan, yaitu sesuai dengan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Berikut merupakan data pengamatan yang telah dibuat. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap makhluk hidup pasti memiliki ciri-ciri yang disebutkan sebelumnya. Itu saja video mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Sekian dan terima kasih.